Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kata Syekh, yaitu dosa-dosa yang besar, yang jelek, yang buruk, karena sangat keji perbuatannya, karena sangat buruk perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bahasan kita pada tafsir As-Sa'di, dan ayat pilihan kita adalah surah Al-A'raf ayat 32 dan 33. Tentunya surah Al-A'raf ayat 32 sudah ulun sebutkan, tapi kala itu di kajian online. Maka sebelum masuk pada ayat ke-33, ulun ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah yang bersamanya handphonenya dan mungkin ada terjemahannya, silahkan buka aplikasi Al-Qur'annya, surah Al-A'raf ayat 32 dan 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka di kehidupan akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapa orang-orang yang berani mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan hingga mengharamkan untuk diri mereka perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Bapak Ibu, ada sebagian orang yang memiliki anggapan yang salah. Bagi dia, meninggalkan perkara yang mubah itulah perbuatan zuhud. Ulang-ulang, ada sebagian orang beranggapan bahwa meninggalkan perkara yang mubah, baik itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dia beranggapan bahwasanya dengan meninggalkan perkara yang mubah itulah perbuatan zuhud, bukti seseorang tidak cinta dunia. Ini anggapan yang salah. Zuhud bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW makan, bahkan Nabi Muhammad makan daging. Para salafus saleh bahkan mereka ketika ingin safar, mereka kemudian berbekal dengan daging yang kering. Ada sebagian orang mengharamkan untuk dirinya makanan-makanan tertentu yang hukum asalnya halal. Mengharamkan minuman-minuman tertentu yang asal hukumnya halal, dengan anggapan ini bukti saya zuhud. Tidak seperti itu zuhud. Anda mengharamkan satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Gitu aja. Enggak repot kok. Lain ceritanya kalau Anda terlarang dari satu makanan karena penyakit yang ada pada diri Anda. Itu beda. Anda misalnya kolesterolnya sangat tinggi, trigliseridnya sangat tinggi, gulanya sangat tinggi, akhirnya Anda terlarang dari makanan tertentu, minuman tertentu. Anda harus meninggalkannya, bukan berarti Anda mengharamkan. Karena kalau Anda makan berbahaya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin sudah berlebihan.
Tapi di luar itu makanlah, minumlah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Itu aja. Tidak perlu kemudian kita mengharamkan. Aku kada makan dagingnya. Aku kada makan iwaknya. Pian vegetarian kah? Kada jual. Nggak jelas jadinya. Kalau Anda tidak makan makanan dari tidak makan daging, tidak makan ikan dan lain sebagainya, tapi Anda bukan vegetarian, Anda jenis yang nggak jelas. Atau ada orang semi vegetarian ada. Makan. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki yang taib, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik? Siapa itu orang-orangnya? Orang-orang yang berlebihan. Kata Syekh As-Sa'di, yaqulu ta'ala munkiran ala man ta'annat. Allah memfirmankan ini untuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa harrama ma ahallallahu minat thayyibat, dan dia mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan dari perkara-perkara yang baik. Enggak boleh. Kalau misalnya satu makanan tertentu, satu minuman tertentu, Anda terlarang darinya karena mungkin sudah disebutkan dokter untuk Anda, Pak, jangan makan ini dulu ya. Jangan makan minum itu dulu ya. Karena ada penyakit pada diri Anda, maka Anda meninggalkan karena sebab. Tapi untuk orang, ya boleh. Orang yang gak sakit seperti Anda, silahkan dia. Jangan Anda bahkan kemudian mengharamkan untuk orang lain, padahal Anda terlarang karena sebab. Disebutkan di sini di antara penafsirannya, min anwa'il libasi ala ikhtilafi asnafih wa tayyibati min ar-rizqi min ma'kalin wa mashrabin bi jami' anwa'i. Kata Allah, siapa yang berani ini mengharamkan perhiasan yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik. Kata Syekh, dari jenis-jenis pakaian, rizki-rizki yang baik, makanan, minuman, dengan semua macamnya. Allah mempertanyakan orang-orang yang berlebihan. Maka jangan pernah melarang orang dari makanan dan minuman yang hukum asalnya Allah halalkan. Jamaah, kaidah makanan dan minuman yang haram itu kalau misalnya diurutkan paling 13 poin, sedikit. Makanan dan minuman yang diharamkan itu sedikit, sisanya halal semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an katsir. Kata Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala diam dari banyak hal. Karena hukum asalnya halal. Makanan, minuman, pakaian, hukum asal segala sesuatu di luar ibadah mubah, halal. Makanlah, minumlah, pakailah, gunakanlah. Sampai nanti ada dalil yang mengharamkan, baru kita tinggalkan. Ini Allah larang, kita tinggalkan. Ini Nabi Muhammad larang, kita tinggalkan. Tapi hukum asalnya bismillah. Anda tahu ingredient atau misalnya bahan dari sebuah makanan, Anda tahu, ini asal usul dari tepung, bismillah. Ini dari beras, bismillah. Kadang-kadang kita itu berlebihan, sampai beli air mineral aja nyari logo halalnya dulu. Air mineral, banyu, mana aja logonya aja banyu. Anda repot amat jadi orang. Dia air. Subhanallah. Nggak bakal juga kan kemudian isinya vodka, Anda belinya 1000 perak kok. Jenis minuman keras yang warnanya bening, vodka. Jangan-jangan nih vodka nih, harganya 5.000 rupiah vodka dari Hong Kong. Air.
Kenapa Anda repot? Subhanallah. Mie ayam. Wah, ini nang berjual muslim kakak ada mie. Repot banget Anda jadi orang. Dia mie, dia ayam. Tapi nang berjual pina sipit-sipit bang. Dayak. Repot banget terkadang kita itu jadi orang. Setelah saya telusuri Ustadz, penjualnya betul-betul non muslim, halal. Kenapa memangnya? Ya, jangankan mie, ayamnya tuh sembelihan. Sembelihan Yahudi Nasrani halal untuk kita. Apalagi cuman mie. Tapi teteh, Anda kalau banyak tapinya, cari pedagang yang Anda tahu dia muslim, nyaman. Tapi tadi ya di situ udah nyaman benar. Nah makanya silahkan pian ke sana. Repot kadang-kadang kita itu jadi orang. Karena kita tahu ini ingredient asalnya, kita tahu ini dari tepung. Ada sayurnya, ada ayamnya, kadang ada pentolnya. Langsung lapar rambisukan. Subhanallah. Atau misalnya nasi campur kah, apakah? Anda tahu. Ini tempe orek, nih tahu nih. Iwak, nasi. Halal kadalajar, terdaftar kadalajar. Subhanallah. Anda kalau ngomong seperti itu, tapi di awal tahun 90-an dan Anda sedang di Bali, oke, susah. Karena kalau sembelihan di luar Yahudi Nasrani, sembelihan orang musyrik, haram untuk kita. Ya. Dulu ulun kerasa itu. Tahun 96 97. Ulun ngajar di Lombok. Sepeda motor ulun waktu itu platnya DK, artinya nyamsatnya harus ke Bali. Susah nyari rumah makan Padang. Mana ya? Nggak ada. Akhirnya ya harus masuk ke salah satu rumah makan. Beli apa waktu itu ya? Soto mungkin kalau nggak salah. Yang namanya soto ada ayamnya. Ayam berarti sembelihan dong. Wah aman nih, aman makan. Begitu keluar kita tahu, waduh orang Hindu tak taunya. Rasanya hilang nikmatnya yang tadi. Tapi nggak kita muntahin juga, wong kita dia nggak tahu. Itu dulu. Sekarang bahambur tuh bang sudah. Bukan cuma kemudian bahambur rumah makan kaum musliminnya bahambur di sana. Bahkan ada pesantren di Bali itu. Ya. Dan Anda sedang di Banjarmasin. Anda misalnya sedang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Yang mayoritasnya kaum muslimin. Memaraki acil warungnya. Cil pian muslim kalau sidin lagi mengikuti apa tuh udah cocok nih. Memang mungkin beliau ya mungkin ya belum berhijab gitu ya. Bismillah soto Lamongan hajar aja. Kadang kita bikin repot diri kita sendiri. Hati-hati boleh, tapi terkadang kita berlebihan. Toko roti anu, roti dari tepung dia. Subhanallah. Terkadang kita itu termakan isu. Toko roti anu tuh pakai anu ya. Itu biasanya persaingan bisnis lah. Satu pedagang menjelekkan pedagang yang lain. Kita sebagai pelanggan gak usah ambil pusing. Ini roti, ini dari tepung. Isinya kacang, hajar. Subhanallah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah mempertanyakan orang-orang yang berlebihan dalam perkara-perkara seperti ini. Allah halalkan, dia malah mengharamkannya. Baik itu pakaian, baik itu makanan, minuman, dan dengan segala jenis-jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh As-Sa'di, ay man hadha alladhi yaqdumu ala tahrimi ma an'ama Allah biha 'ala al-ibad. Siapa orang yang berani maju ini
dengan mengharamkan perkara-perkara yang Allah nikmatkan atau berikan dia kepada hambanya. Hukum asalnya halal. Siapa orang-orang ini, kata Allah, kemudian yang mengharamkan? Wa man dzalladzi yudhiqu 'alaihim ma wassa'ahu Allah. Kemudian siapa orang-orang ini yang menyempitkan untuk hambanya satu perkara yang Allah luaskan? Makanan dan minuman perkara yang luas. Anda nyusahin orang. Anda mempersempit perkara hingga orang susah. Dan kita sedang berada di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Ini tentang makanan minuman ya. Kalau ulun boleh kemudian lebarkan dalam perkara ibadah, terkadang ada orang nyusahin kaum muslimin ibadah di negeri yang mayoritas Islam. Ini mungkin bapak-bapak yang karyawan kerasa nih. Atau teman-teman yang mahasiswa kerasa nih. Ulun berkali-kali dapat pertanyaan seperti itu. Apa hukumnya mengundur waktu salat? Apa hukumnya nanti mengqadha salat? Karena berbenturan dengan waktu kuliah, karena berbenturan dengan waktu kerja. Pak, Anda tinggal di mana, saya katakan. Kalau Anda ngomong seperti ini, Anda di negeri kafir, oke lah, kita akan bahas. Anda di Indonesia. Di Indonesia Anda susah kerja. Keluar dari tempat itu. Apaan? Tujuan kita diciptakan nyembah Allah. Kerja itu nomor sekian. Mencari maisha itu nomor sekian. Atau sebagian mahasiswa. Antum kuliah di mana? Di luar negeri. Di negeri kafir. Enggak, tat, di Banjarmasin. Masya Allah. Dosennya muslim gak? Muslim. Lebih aneh lagi. Kuliah di Banjarmasin, dosennya muslim juga, tapi kemudian tidak mempersilahkan mahasiswanya sholat sebentar. Sholat zuhur, sholat asar, 15 menit. Anda bukan dosen terhebat satu Banjarmasin juga. Anda bukan dosen terhebat satu Indonesia juga. Anda gak seperti Einstein juga. Sehebat apa mata kuliah Anda? Subhanallah. Andanya muslim, mahasiswa Andanya muslim, adzan berkumandang, ayo. Sekere apa kemudian universitas Anda nggak punya musola? Ustaz, saya kuliah di universitas apa tuh yang di Salatiga tuh, Universitas Kristen tuh. Misal, ayo kalau gitu kita bahas. Universitasnya Universitas Kristen, mungkin dosennya juga Kristen, ayo kita bahas. Walaupun tetap aneh, kenapa? Kita di Indonesia mayoritas kaum muslimin, semua Anda lah yang harus melunak. Semua Anda para pimpinan perusahaan, semua Anda para pimpinan universitas, Anda ada di Indonesia yang mayoritasnya kaum muslimin. Kenapa Anda persulit karyawan Anda beribadah kepada Tuhannya? Karena muslim kerja sama non muslim boleh. Tapi kadang-kadang kita susah ibadah ya. Aneh juga. Saya kadang-kadang kalau beda gitu, keluar aja Pak dari situ Pak. Ngapain Pak? Kalau kamu mahasiswa, pindah. Udah semester akhir ya gimana ya, bingung juga saya. Semester akhir 7 semester sebelumnya antum sholat gimana? Subhanallah. Jamaah sekalian, ini kalau ulun lebarkan dalam perkara, yakni kalau yang tadi mengharamkan yang Allah halalkan, sekarang pengen ibadah susah. Zalim Anda kepada banyak orang. Dia ingin menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah dan aneh, Andanya juga muslim. Sebagai rektor, sebagai misalnya dosen, sebagai pimpinan perusahaan, Andanya muslim. Subhanallah. Salat itu cuma sebentar. Sebentar salat itu. Sekhusyuk-khusyuknya pian itu ya nggak sampai setengah jam juga 4 rakaat itu nggak sampai 1 rakaat 2-3 menit juga sudah tenang kok.
Kok susah ibadah ya, bingung juga kita. Kemudian masih rekap kajian online ya. Wa hadha at-tawsi' min Allah li ibadihi bit-thayyibat ja'alahu lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi falam yubihhu illa li ibadihi al-mu'minin. Dan perluasan ini, keluasan yang Allah berikan ini, makanan, minuman, pakaian, semua yang Allah halalkan untuk kita ini, kata beliau, li'ibadihi bit-thayyibat, dari semua nikmat yang baik ini untuk hamba-hambanya, ja'alahu lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Allah menjadikan semua nikmat itu untuk hamba-hambanya agar membantu mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu inti makanan dan minuman, Pak. Inti makanan yang pian makan, minuman yang pian minum, agar tulang punggung pian tegap hingga kemudian kita bisa sholat. Tujuan kenikmatan itu Allah berikan agar kita nyembah Allah. Makanan yang kemudian menguatkan kita, minuman kemudian yang menguatkan kita, agar kemudian kita nyembah Allah. Nanti ada pemahaman terbaliknya. Atau sekarang saya sebutkan. Wa mafhumul ayah. Nah, dan dipahami dari ayat ini, pemahaman terbalik. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan semua nikmat ini agar kita nyembah Allah. Wa mafhumul ayah anna man lam yu'min billah bal ista'ana biha ala ma'asih fa innaha ghairu khalisatin lahu wala mubahah bal yu'aqabu 'alaiha wa 'ala at-tana'umi biha wa yus'alu 'anil na'imi yaumal qiyamah. Maka makna terbalik dari ayat ini bahwasanya barang siapa yang tidak beriman, bahkan kemudian semua nikmat yang Allah berikan itu dia gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai, semua nikmat itu bahkan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa innaha ghairu khalisah lahu wala mubah. Maka sesungguhnya ini tidak untuknya, tidak untuk orang yang beriman, dan tidak diperbolehkan. Bahkan kata beliau, bal yu'aqabu 'alaiha wa 'ala at-tana'umi biha, bahkan dia akan dihukum karena mengambil nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala tapi untuk maksiat. Ini peringatan untuk kita ya. Makanan yang kita makan selama ini, minuman yang kita minum selama ini, apakah untuk menopang maksiat kita? Maka hukum asalnya diharamkan untuk kita. Akan dihukum kita karena kita mengambil begitu banyak nikmat Allah tapi tidak untuk beribadah kepadanya. Karena itu bentuk syukur. Kata Syekh Utsaimin, orang kalau misalnya tidak mengatakan dengan lisannya kata-kata syukur, tapi dia beribadah, itu bukti dia syukur walaupun dia nggak ngomong. Pian nggak mengatakan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Pian nggak ngomong. Cuman pian subuh berjamaah, zuhur nanti salat berjamaah, asar nanti salat lagi, maghrib salat, isya salat. Salat pian itu bukti pian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun piannya nggak ngomong, tapi itu bukti pian bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu a'lam bissawab. Wa yus'alu 'anil na'imi yaumal qiyamah, dan akan dipertanyakan kepadanya tentang semua nikmat tersebut kelak di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Kita sudah belajar. Berikut bahasan yang baru untuk hari ini. Ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi,
dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di ayat 32 keterangan tentang begitu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan Allah tentunya murka kepada orang-orang yang mengharamkan yang Allah halalkan. Dan ini juga kemudian kita juga tadi sudah tahu bahwasanya semua nikmat itu agar menopang kita, menolong kita untuk menyembah Allah. Maka berikut beberapa yakni pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan ini kaidah. Jadikan ayat ini kaidah untuk perkara-perkara yang diharamkan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay al-fawahish allati tata'allaku biharakatil badan wallati tata'allaku biharakatil qulub kal kibri wal ujbi wal riya'i wan nifaq. Kelewatan membacanya. Ay adz-dzunub al-kibar allati tastafhishu wa tastaqbihu li syana'atiha wa qubhiha, dzalika kazina wal liwat wa nahwihima. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kata Syekh, yaitu dosa-dosa yang besar, yang jelek, yang buruk, karena sangat keji perbuatannya, karena sangat buruk perbuatannya. Dan di antara contohnya kata beliau, az-zina, zina, dan al-liwat, homoseksual atau suka sejenis. Jadi di antara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah perbuatan yang keji. Semua hati kalau kemudian fitrahnya masih baik, maka dia mesti akan merasa jijik dengan perbuatan ini. Karena ia perbuatan yang sangat keji. Karena Allah Subhanahu wa taala halalkan bergaul. Allah Subhanahu wa taala halalkan, tapi ada caranya, nikah. Bukan zina. Kenapa kemudian ada hukum dalam Islam ketika orang yang sudah menikah berzina dirajam? Karena dia sudah nikah. Karena dia dari awal sudah merasakan yang halal. Kenapa dia tukar dengan yang haram? Subhanallah. Satu-satunya dosa yang Allah larang untuk mendekatinya, apalagi melakukannya, zina. Dan zina di sini betul-betul yakni timba masuk sumur, betul-betul kemaluan ketemu kemaluan. Bukan yang dimaksudkan dengannya zina mata, melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, bukan zina telinga, bukan zina tangan, bukan. Betul-betul yakni persetubuhan. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, inna zina dainun fa in istaqratahu fa innal wafa'a min ahli baitika fa'alami. Zina itu hutang, dan jika kamu berhutang, nanti membayarnya adalah anggota keluargamu. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Sudah ngomong seperti itu 1200-an tahun yang lalu, beliau sudah ngomong seperti itu. Karena Allah berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina, apalagi melakukan. Mendekati dalam artian
hal-hal yang akan menghantarkan Anda pada perbuatannya harus Anda potong. Subhanallah. Karena begitu banyak kehormatan yang hancur dengan perbuatan itu. Satu, kehormatan Allah. Allah melarangnya, Anda menerobosnya. Dua, kehormatan perempuan itu. La tafuddul khatam illa bihaqqi. Kata Nabi Muhammad, cincin tidak dipakai kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya, tidak terjadi persetubuhan kecuali dengan nikah dulu. Indah bahasa Nabi Muhammad SAW. Beliau menganalogikan dengan cincin yang dipakai. Karena cincin, kata beliau, tidak dipakai kecuali dengan cara yang benar. Nikah. Kehormatan laki-laki. Kalau yang dizinai itu istri orang. Betapa habisnya kehormatan seorang laki-laki. Bininya dizinai laki-laki lain. Habis kehormatannya. Dan yang terakhir, kehormatan keluarga perempuan itu. Bisa satu keluarga pindah alamat, pindah kota, pindah negeri itu. Karena malu. Makanya Allah firmankan, fahishah wa sa'asabila. Ia perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Fitrah manusia untuk kemudian melakukan persetubuhan. Silahkan nikah. Hasrat seksual Anda sangat tinggi, tapi kemudian Anda orang yang mampu, kurang satu istri, silahkan nambah. Apa susahnya? Tapi halal. Seksual Anda kuat, finansial Anda kuat, Anda mampu berbuat adil. Adil dalam artian rumah, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, lama bermalam. Mampu Anda tegakkan ini, silahkan 4. Kalau Anda mampu. Kalau enggak, syukur yang 1. Ya. Kalau memang hasrat seksual Anda tinggi, Allah persilahkan kok. Tapi halal, diberkahi. Anda tahu, atau apakah Anda pernah tahu orang poligami bini 4 kena penyakit kelamin? Enggak ada. Enggak ada. Orang yang jajan sana sini yang kemudian kena penyakit kelamin. Padahal hakikatnya sama dong. Ini laki-laki 4 perempuan. Beda-beda. Tapi apa? Diberkahi. Nikah. Subhanallah. Kenikmatannya sesaat. Yang sudah nikah tahulah. Nikmatnya sesaat. Anda tukar dengan penyakit yang mungkin puluhan tahun Anda akan mengalami. Anda tukar dengan dosa. Anda membayarnya repot. Anda nggak bayar. Keluarga Anda yang bayar. Perempuan yang Anda zinai itu istri orang, anak orang, ponakan orang, ibunya orang. Emang Anda nggak punya ibu? Anda nggak punya saudara perempuan? Anda nggak punya anak? Anda nggak punya ponakan perempuan? Ya. Seorang mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, haramkan padaku apapun yang engkau haramkan kecuali zina. Tolong jangan diharamkan. Oke. Kata Nabi Muhammad, apakah perbuatan tersebut kamu ridho dilakukan kepada ibumu? Rela enggak ibu kamu dizinai orang? Enggak. Istrimu? Enggak. Anak perempuanmu? Enggak. Bibimu? Enggak. Nah, orang juga kayak gitu. Jadi beradu argumentasi dengan membalikkan perkara itu Nabi Muhammad sudah lakukan sejak lama. Agar kita mikir. Itulah yang beliau terangkan di sini. Yani yang dimaksudkan dengan mengharamkan perbuatan yang keji adalah dosa-dosa besar yang keji. Karena begitu buruknya ia seperti zina dan homoseksual. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kata Syekh,
ay al-fawahish allati tata'allaqu biharakatil badan, yaitu perbuatan-perbuatan yang keji yang berkaitan dengan gerakan tubuh. Sebelumnya sudah disebutkan zina. Wallati tata'allaqu biharakatil qulub, dan juga yang berkaitan dengan perbuatan hati. Kal kibri, seperti sombong, wal ujbi, ujub, merasa bangga dengan diri sendiri, waria, perbuatan ria, wan nifaq, kemunafikan, wa nahwi dzalik, dan selain. Inilah yang Allah haramkan. Perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak ataupun yang tidak. Amalan anggota badan ataupun amalan hati. Jadikan ini kaidah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wal ithma wal baghya bighairil haqqi, dan dosa dan melanggar hak tanpa alasan yang benar. Apa penafsirannya? Kata Imam, ay adz-dzunub allati tu'thimu wa tujibul uqubah fi huquqillah wal baghyu 'alan nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim, yaitu dosa-dosa yang mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman dari Allah. Artinya ada hak Allah yang tidak kita tunaikan, perintahnya kita tinggalkan, larangannya kita terobos. Dosa. Itu kaidah yang kedua. 3, wal baghi, perbuatan zalim kepada atau atas manusia, entah itu berkaitan dengan darah mereka, harta mereka, atau kehormatan mereka. Di kita, bahkan sampai tadi malam kita lihat berita itu, tidak berharganya nyawa seseorang tempat kita ini. Nggak bisa ribut sedikit, main bunuh, main bacok. Anda kira nggak ada hitungannya itu? Subhanallah. Dan dosa dan perbuatan kezaliman kepada orang. Ada hak Allah dan hak manusia yang Anda tidak tunaikan. Perintah Allah Anda tinggalkan, larangan Allah Anda terobos, dan berkaitan dengan hak manusia. Harusnya darahnya kita jaga karena dia seorang muslim, tapi Anda orangnya temperamen. Sedikit marah, tampar orang, berdarah dia. Sedikit marah, bacok orang, mati dia. Kata Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati fid dima, perkara pertama kali yang nanti akan Allah hisab di hari kiamat adalah permasalahan darah. Kezaliman. Anda pernah pukul orang? Anda pernah bunuh orang? Na'udzubillah. Itu perkara pertama kali yang Allah pertanyakan tentang hak sesama anak Adam. Tapi kalau hak Allah, salat yang pertama kali akan Allah pertanyakan. Jadi tidak ada benturan antara dua sabda Nabi Muhammad. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salah. Hal pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat dari seorang hamba, perkara salat. Enggak ada benturan. Ini hak Allah, ini hak manusia. Wa amwalihim, atau harta mereka, nyuri, nyopet, korupsi. Zalim Anda kepada orang. Dan yang Anda zalimi mungkin satu Indonesia. Subhanallah. Anda kira nggak ada hitungannya itu ya? Dia mengira, bahkan dia mungkin mengira umurnya sangat panjang gitu ya. Subhanallah. Anda kalau umur panjang, kemudian Anda bertobat, minta maafnya pun repot. Allah Maha Pemaaf, manusia tidak. Wa a'radhihim, atau kehormatan mereka, ghibah, namimah, adu domba, menggunjing. Karena bisa jadi karena gibah Anda, rumah tangga orang hancur. Karena fitnah Anda, rumah tangga orang hancur. Anda panjang umur, Anda bertobat, Anda tahu kemarin salah, pengen minta maaf. Gimana orang itu akan memaafkan lawang rumah tangganya hancur karena Anda kok?
Maaflah aja Bahari, aku memfitnah Hikam aja. Yang akhirnya ya Hikam bercerai lawan bininya. Bahari aku bodoh bang ya. Ada kau. Situ berapa nomor sepatu? Berapa gerang ya? Aku nak mengeluarkan sepatu benar ya. Makasih. Kenapa? Karena pahala Anda akan pindah semua. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan Umar bin Khattab mempertanyakan atau ingin memberikan hadiah kepada orang yang menggibahinya. Karena kebaikan kita tertransfer. Anda menggunjing orang, di hari kiamat Anda bangkrut. Makanya kalau masih hidup minta maaf. Dan ingat, mungkin Anda tidak dimaafkan. Tapi berusahalah selalu sampai kata maaf itu keluar. Mending repot di dunia daripada repot nanti di akhirat. Ya, seperti itu jelas sabda Nabi Muhammad. Kata beliau SAW, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, merugi, bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasul, orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang enggak punya dirham, orang enggak punya perkakas. Orang kere. Kata Nabi Muhammad, bukan itu yang dimaksudkan. Al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Orang yang merugi, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, semua pahala dia bawa. Dia orang soleh. Tapi dia ketika di dunia juga pernah mencaci maki orang, menuduh orang berzina, pukul orang, tumpahkan darah orang, ngambil harta orang. Aduh. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih." Maka orang ini yang terzalimi akan diberikan kepadanya kebaikan orang ini yang menzalimi, ditransfer. Dan orang ini yang terzalimi akan diberikan kepadanya pahala orang ini yang menzalimi, ditransfer. Dan tahukah pian bahwasanya ditegakkannya qisas ini itu di Arasat. Arasat itu adalah ujungnya as-siratal mustaqim. Arasat adalah ujungnya jisr. Kita tahu as-sirat di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempercayai adanya jembatan yang Allah akan bentangkan antara surga dan neraka. Semua orang akan melewatinya. Dan sifat orang yang melewatinya ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang menunggang kuda, ada seperti orang berlari, ada yang merangkak. Cahaya masing-masing juga berbeda-beda kata Nabi Muhammad. Ada yang diterangi dengan cahaya yang sangat terang, ada yang redup, ada yang bahkan terangnya hanya seperti ibu jarinya. Gelap berarti. Sedangkan jembatannya kata Nabi Muhammad, ahadu minas sayfi adaqqu minas sya'rah, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Dan senter Anda cuma sebesar jempol, gimana lewatnya? Dan di kanan kirinya, di bawahnya ada kalali kata Nabi Muhammad, ada kalub, ada besi yang ujungnya bengkok, gancuk, yang siap mengais siapa yang melewatinya lambat. Dan Arasat itu ujungnya as-sirat. Di Arasatlah kemudian ditegakkan qisas ini. Anda sudah melewati jembatan. Tidak ada tempat setelah Arasat kecuali surga Allah. Tapi tak taunya kebaikan Anda ditransfer. Makanya Nabi Muhammad sebutkan orang yang bangkrut. Karena sudah lewat sirat. Subhanallah. Kenapa? Karena zalim. Kehormatan orang Anda jatuhkan. Harta orang Anda ambil. Nyawa orang Anda hilangkan. Aduh, repot. Karena mungkin kita berumur panjang, kita nggak tahu. Mungkin sebagian kita umurnya panjang. Dan orang, jangankan umur panjang, di umur 40, 50, kesadaran mulai muncul. Kedewasaan sudah matang.
Aduh dulu zalim ini, zalim itu. Pas pengen minta maaf, orang udah mati. Gimana Anda minta maaf, orang udah mati? Betul, ada inisiatif memang. Disebutkan oleh para ulama, kalau kita berbuat zalim ke orang, ketika pengen minta maaf, orang sudah meninggal, doakan ampunan untuknya. Berinfak, bersedekah atas namanya. Itu inisiatif. Di hari kiamat dia tetap tagih, sangat mungkin. Maka jangan berbuat zalim. Jamaskan hukumullah. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, dan mengharamkan yang keempat, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya, syirik. Makin tinggi dosanya. Kapan-kapan kita bahas lebih detail insyaallah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan mengada-adakan atau berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Tidak sedikit orang itu berani membuat hadits qudsi. Ada orang berani bikin hadits qudsi. Allah berfirman padahal dia bohong. Subhanallah. Inilah beberapa keharaman-keharaman. Tentunya 2 poin terakhir ulun belum baca tafsirnya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang, berkaitan dengan syirik dan juga berkata atas nama Allah sesuatu yang kita tidak ketahui. 2 dosa yang terakhir ini ulun pending keterangan syekhnya insyaallah di pertemuan mendatang. Yang jelas yang hari ini kita pelajari, pertama yang Allah haramkan dosa yang keji, baik itu yang nampak ataupun tidak, dan dosa kezaliman, baik itu kepada Allah dengan tidak menunaikan haknya atau kepada manusia dengan tidak menunaikan haknya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita, dan harus kemudian kita bukan cuma menghindarinya tapi meninggalkannya, karena perbuatan-perbuatan tersebut berimbas buruk kepada kita di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dan kita alhamdulillah insyaallah tetap bisa memilih, ini adalah ketaatan maka saya lakukan, ini adalah dosa maka saya tinggalkan. Berkaitan yang telah lalu dan pasti kita sudah melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan kesalahan kita kepada sama manusia, minta maaf segera. Karena bisa jadi orang yang kita zalimi mungkin orang tua kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin paman dan bibi kita, orang ring satu kita zalimi. Maka segeralah minta maaf kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.